Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillahi yawma la dhilla illa dhilluh, syabun nasha'a fi ibadatillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan berkenan-Nya lah kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat fardu Jumat yang diwajibkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi besar penghulu segala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan segala macam bentuk perintahnya dan meninggalkan segala macam bentuk larangannya. Dengan takwalah kita beriman kepada Allah. Dengan takwalah kita beribadah kepada Allah. Dan dengan takwalah insyaallah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang pemuda, maka yang pertama kali terpikirkan oleh kita adalah usia. Usia pemuda merupakan usia yang paling baik dalam hal bekerja. Usia pemuda merupakan usia yang paling baik dalam hal berpikir, dan usia pemuda merupakan usia yang paling baik dalam hal menuntut ilmu. Namun hadirin, usia pemuda juga merupakan usia tempat ladangnya maksiat. Usia pemuda juga merupakan tempat nafsu bergejolak dengan kuat, dan usia pemuda juga merupakan tempat di mana waktu terbuang oleh hal yang tidak ada manfaat. Oleh karena itu hadirin, pada khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang khatib beri judul Pemuda Islam yang Sebenarnya. Di era sekarang atau yang kita sebut dengan era globalisasi, peran pemuda sangatlah dibutuhkan dalam menjalankannya. Namun hadirin, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan pengaruh luar yang masuk ke dalam. Di Indonesia, pengaruh globalisasi sudah sangat banyak mempengaruhi para pemuda di dalam negeri ini. Pemuda pada zaman sekarang sudah tidak mengenal etika kemasyarakatan, mulai dari cara berpakaian sampai etika berbicara. Pemuda pada zaman sekarang sudah tidak mengenal dengan budaya-budaya lokal. Pemuda pada zaman sekarang sibuk dengan teknologi dan permainan yang dia mainkan. Padahal pemuda sangatlah dibutuhkan di era globalisasi ini dalam memajukan pembangunan di dalam negeri maupun di dalam dunia. Namun hadirin, apakah keadaan seperti ini akan terus berlanjut? Apakah pemuda akan terus seperti ini? Tidak hadirin.
Pemuda yang beriman kepada Allah merupakan pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin di garda terdepan. Pemuda yang beriman kepada Allah merupakan pemuda sebagai seorang yang penggerak ujung tombak perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Akan aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah mereka yang sebenarnya. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka adalah pemuda yang beribadah kepada Allah. Dan mereka adalah pemuda yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk itulah yang kelak akan dipakai oleh seorang pemuda dan akan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda yang beribadah kepada Allah adalah pemuda yang baik, dan pemuda yang baik haruslah memiliki etika yang baik. Nilai-nilai dari etika yang baik dari seorang pemuda dapat memberikan dampak yang positif bagi pribadi dan orang lain. Bukankah etika yang baik dapat memberikan dampak positif di era globalisasi ini? Bukankah etika yang baik dari seorang pemuda merupakan faktor yang dapat menyebabkan terbuangnya dampak negatif dari pengaruh globalisasi ini? Dan bukankah memiliki etika yang baik dari seorang pemuda adalah salah satu peran di era globalisasi ini bagi seorang pemuda? Maka hadirin, penting sekali pemuda di zaman sekarang untuk memiliki etika yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sejenak kita ingat kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang memiliki tampan yang sangat rupawan pada masanya. Suatu ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam didatangi oleh seorang putri jelita yang bernama Siti Zulaiha. Dikarenakan ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, Siti Zulaiha pun berniat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Rayuan demi rayuan dan godaan demi godaan terus diberikan kepada Siti Zulaiha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang manusia yang memiliki gejolak hawa nafsu, Nabi Allah Yusuf pun terpengaruh dan hampir melakukan perbuatan yang Allah larang tersebut. Namun atas dasar keimanan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mengontrol hawa nafsunya dan tidak melakukan perbuatan yang Allah larang tersebut. Dan Siti Zulaiha pun berkata, "Wahai Yusuf, jikalau engkau tidak mau memenuhi ajakanku itu, niscaya akan aku masukkan engkau ke dalam penjara dan engkau termasuk golongan orang-orang yang hina." Dan berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh penjara jauh lebih aku sukai daripada harus menerima ajakan wanita tersebut." Hadirin, dapat kita ambil hikmah dari kisah tersebut bahwa seorang pemuda memiliki gejolak nafsu yang kuat. Jikalau seorang pemuda tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, maka niscaya seorang pemuda akan terjerumus ke dalam nafsu yang menjerumuskan mereka ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, seorang pemuda sangat penting agar dapat mengontrol hawa nafsunya untuk diarahkan kepada hal yang positif. Salah satu dari hal positif tersebut adalah belajar dengan baik. Karena jikalau hawa nafsu terus diarahkan kepada hal yang negatif, niscaya belajar menjadi terbengkalai. Lantas hadirin, mengapa belajar menjadi hal yang penting bagi seorang pemuda di era globalisasi ini? Hadirin, belajar merupakan proses menuntut ilmu yang dengan ilmu itu dapat menjadikan seorang pemuda memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan. Lihatlah pemimpin dunia maupun pemimpin lokal. Bukankah mereka semua memiliki ilmu pengetahuan? Bukankah ilmu pengetahuan dari mereka yang menjadikan mereka dapat menjadi seorang pemimpin?
Dan bukankah ilmu pengetahuan didapat dengan cara belajar? Maka penting sekali bagi seorang pemuda di zaman sekarang agar dapat belajar dengan baik, agar kelak dapat menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Jikalau tidak mampu melakukan semuanya, maka janganlah tinggalkan semuanya. Jikalau tidak mampu belajar semuanya, setidaknya janganlah tinggalkan belajar. Karena belajar merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang pemuda di era globalisasi ini. Terakhir yang akan khatib sampaikan, hadirin, bahwa seorang pemuda di zaman ini haruslah memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzillahumullah fi dhillahi yauma la zilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana pada hari tersebut tiada naungan selain naungan Allah. Salah satunya di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas hadirin, apa hubungannya antara seorang pemuda yang memiliki iman yang kuat kepada Allah dengan era globalisasi ini? Hadirin, lihatlah keadaan pemuda pada zaman sekarang. Bukankah pemuda pada zaman sekarang sibuk dengan dunia luarnya? Bukankah pemuda pada zaman sekarang banyak yang terjerumus dalam hawa nafsunya? Dan bukankah pemuda pada zaman sekarang sibuk dengan permainan yang dia mainkan? Bukankah faktor tersebut disebabkan oleh pengaruh globalisasi? Dan mengapa pengaruh globalisasi terus merasuk ke dalam jiwa seorang pemuda? Karena pemuda pada zaman sekarang banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali hadirin bagi seorang pemuda untuk memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain untuk menyelamatkan dirinya sendiri, mereka juga berperan untuk menyelamatkan orang lain di era globalisasi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzi rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.